Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan perlindungan kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Abah bisa berjumpa kembali dalam rangka apa yang akan Abah sampaikan, sebuah topik-topik pembahasan yang terjadi pada sang satria piningit alias bocah Angon. Pada kesempatan ini Abah akan menyampaikan suatu bentuk petunjuk dari sang satria piningit alias bocah Angon yang disampaikan kepada Abah menurut peristiwa kegaiban, yaitu Abah akan mengambil sebuah topik pembahasan kesatriaan ini adalah proses terjadinya isi 5 jari pada satria piningit. Jadi Abah akan mengambil sebuah topik pembahasan yaitu proses terjadinya isi 5 jari pada sang satria piningit. Penggemar YouTube yang berbahagia dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan, selalu mencukupkan akan rezeki kita, selalu memberikan kebahagiaan dan kemudahan dalam pekerjaannya sehari-harinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa Abah pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para penggemar YouTube yang telah hadir menyimak konten Abah. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikannya dengan yang lebih baik dari apa yang kita lakukan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Penggemar YouTube yang bersahaja dimanapun berada, proses perjalanan kesatriaan ini begitu panjang, ya, begitu panjang. Sang satria piningit memang prosesnya diawali sejak dia masa kanak-kanak, ya, masa kanak-kanak. Di usia 10 tahun beliau sudah menerima amanah, gambaran daripada apa yang dicontohkan oleh para leluhur kita. Tuh begitu sang satria itu usia 10 tahun, masa kanak-kanak, ketika masih sekolah SD, ya. Dan sampailah kepada masa dewasa beliau, yaitu apa? Menerima suatu amanah dari leluhur, yaitu apa? Berupa pemberian amanah tentang harta di Nusantara ini yang dikuasai oleh para leluhur kita. Yang dikuasai oleh para leluhur kita. Salah satunya siapa? Yaitu Mbah Semar, ya, yang ada di mana? Yang ada di Kayangan, lagi duduk di awan putih, ya, yang duduk di awan putih. Tuh begitulah petunjuknya yang disampaikan oleh sang satria piningit kepada Abah. Tuh, ya, jadi Mbah Semar ini yang duduk di awan putih tidak akan ikut campur di dalam proses pengurusan atau pengelolaan manajemen kesatriaan atau manajemen satria piningit, tidak, tapi hanya memberikan suatu amanah. Nih modal dasar kamu tuh untuk mengisi dawang alat-alat Nusantara, yang dimana dawang alat-alat itu sudah diberikan kepada satria-satria yang terdahulu. Salah satunya adalah Pancasila dan pusaka merah putih tuh. Ya.
Karena yang namanya Pancasila yang dibawa oleh para kesatria, ketika kesatria itu sudah menghadap ke rahmatullah, maka Pancasila pun kembali kepada Tuhannya, kepada sang pemiliknya, gitu ya, kepada tuannya, yaitu sang pemiliknya, ya, begitu. Maka apa? Maka wajarlah ya, 20 tahun ke belakang ini kita mengalami suatu dekadensi moral, kesenjangan moral terjadi, moral-moral yang tidak Pancasilais. Ya. Yang kita amati kan seperti itu. Terjadi sebuah bentuk kesenjangan sosial. Ya, kesenjangan ekonomi dan sebagainya. Itulah efek daripada apa? Kembalinya Pancasila kepada tuannya, tidak mencerminkan kehidupan selanjutnya seperti apa yang kita punya nilai-nilai Pancasila. Nah, seperti itu para penggemar YouTube. Jadi kembali kepada proses isi daripada 5 jari sang satria piningit itu adalah, ya, akan Abah bahas tahapan-tahapan daripada proses 5 jari itu, ya. Nah, maka Abah mohon kepada para penggemar YouTube dimanapun berada untuk menyimak, ya, secara jelas, memahami bagaimana cara proses sang satria piningit itu mendapatkan sebuah modal amanah dari para leluhurnya. Nah, inilah akan Abah sajikan, ya. Monggo silakan perhatikan baik-baik, ya, pahami baik-baik. Seperti inilah proses tahapan daripada sang satria piningit menerima isi cahaya 5 jari dari Mbah Semar atau Semarnya ma'rifatullahnya, ya. Monggo silakan silakan sajikan, ya. Abah akan sajikan dan Abah akan memberikan sebuah tontonan, mudah-mudahan bisa dimengerti. Dan ini adalah merupakan contoh-contoh adegan daripada proses bagaimana sang satria piningit itu menerima amanah dari leluhur. Oke, terima kasih. Silakan, monggo menonton, menyimak dengan baik. Para penggemar YouTube, inilah tahapan-tahapan ketika sang satria piningit mau mengambil, menarik, dan memindahkan harta. Tahapan pertama, beliau dalam kondisi sedang istirahat. Ketika beliau berzikir, secara tidak langsung sukma jatinya atau bat keluar. Lalu ketika beliau keluar, itu sukma jatinya atau batinnya naik ke atas langit, ya, naik ke atas langit, yaitu menuju kayangan. Beliau naik ke atas langit menuju kayangan. Nah, di kayangan beliau bertemu dengan leluhur Nusantara, yaitu Mbah Semar alias Semar Sugiharta. Ketika beliau bertemu dengan Mbah Semar, disinilah beliau mengusapkan tangan kanannya 3 kali dari wajah, ya, dari rambut muncungnya sampai wajah sampai perutnya, ya, dari wajah sampai perutnya 3 kali. Setelah itu beliau turun dan beberapa tahun kemudian Mbah Semar turun lalu bersalaman, berjabat tangan dengan sang satria piningit. Setelah berjabat tangan, maka terlihatlah di tangan kanannya, di jari-jari tangan kanan sang satria piningit itu meninggalkan 5 cahaya, cahaya di tangan jari sang satria piningit. Lalu sang satria piningit dengan Ki Lurah Semar Badranaya menuju ke salah satu gunung, yaitu Gunung Halimun, artinya gunung yang tertutup dengan
oleh awan kabut. Nah itulah. Setelah itu sang Satria Piningit bertanya kepada Ki Lurah itu, "Ki, apakah ini siap untuk ditarik?" "Tarik," disuruh Ki Lurah itu. Nah ketika sang Satria Piningit mau menarik, ketika sang Satria Piningit mau menarik harta itu yang ada di gunung, Ki Lurah langsung lari loncat menuju tempat di mana akan dipindahkannya harta dari gunung itu ke suatu tempat. Nah, di sini Abah sudah menyampaikan pada konten-konten yang lalu bahwasanya tempat atau gudang harta sang Satria Piningit disebut empang keramat atau jamban bakar, ya. Empang keramat atau jamban bakar. Ditariklah dengan tahapan-tahapan perubahan jari tangannya itu, dari tadinya berjabat tangan, terus beliau membuka telapak tangannya, lalu beliau mengepal dengan menarik sekencang-kencangnya. Maka pindahlah barang harta yang ada di gunung itu, pindah ke suatu tempatnya. Nah, tempatnya itu adalah disebut gudang harta sang Satria Piningit alias bocah Angon, ya. Nah, para penggemar YouTube dimanapun berada, itulah prosesnya memindahkan daripada harta yang ada di dalam gunung yang dikuasai, dijaga oleh leluhur kita. Siapa beliau? Yaitu Mbah Semar. Mbah Semar sendirilah yang memberikan kunci ketika berjabat tangan, yaitu apa? Memberikan 5 cahaya di jari-jari. Dari 5 cahaya yang ada di jari sang Satria Piningit, untuk memindahkan harta itu ke gudang hartanya sang Satria yang disebut empang keramat atau jamban bakar. Ya, itulah proses daripada topik pembahasan yang Abah sampaikan, yaitu mengenai proses isian 5 jari sang Satria Piningit yang didapatkan dari leluhur Nusantara. Penggemar YouTube dimanapun berada, mudah-mudahan sajian konten Abah ini, Abah selalu mengedepankan yang terbaik, yang berkualitas isinya. Mudah-mudahan bisa menambahkan wawasan kita, bisa menambahkan wawasan kita untuk sebagai bahan kajian dan penelitian kita bersama. Para penggemar YouTube, Abah cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.